Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya bercerita masih dalam kehidupan saya. Diantar mobil truk hantu yang baik. Menjadi seorang polisi bukanlah cita-citaku sejak awal. Namun garis tangan atau takdir yang akhirnya aku jadi seorang polisi. Walau bukan cita-citaku, namun bukan berarti aku mudah untuk mendapatkannya. Diperlukan perjuangan, pengorbanan yang lumayan sulit. Perjuangan yang dimaksud yaitu aku harus berlatih fisik tiap pagi, siang dan malam hari, belajar dan terus belajar. Aku harus rela bersusah payah, capek, dan waktu yang terkuras untuk itu. Ya, namanya untuk sesuatu yang ingin dicapai, ya harus seperti itu. Mulai dari persiapan pendaftaran, proses seleksi, hingga pendidikan di lembaga pendidikan. Tentunya, banyak kisah perjuangan yang aku alami. Namun semua aku jalani dengan penuh semangat, walau seberat apapun rintangannya. Aku ngekos di kota Bangkinang, sementara tes di kota Pekanbaru. Jejak tempuh yang lumayan jauh, kurang lebih 60 km itulah setiap hari yang aku tempuh. Namun jika sedang tidak ada jadwal tes atau menunggu pengumuman hasil tes yang cukup lama, aku memilih pulang kampung di Kecamatan Tapung dengan jarak 55 km dari Bangkinang. Tentunya banyak yang bisa aku lakukan di kampung untuk membantu orang tuaku. Di kampung kegiatanku membawa becak motor. Alhamdulillah, dalam sehari aku bisa mengumpulkan uang, walau tidak banyak. Dan setiap sore uang itu aku serahkan ke Umi. Mi, hari ini dia cuma dapat segini uangnya. Suatu sore, ketika aku pulang narik becak, Umi hanya diam tidak menjawab sepatah kata pun ketika aku menyerahkan uang hasil pencarianku. Namun tiba-tiba aku yang berdiri di hadapannya. Umi memelukku dan menangis. "Begitu mulia hatimu, nak. Kenapa kamu bersusah payah seperti ini?" ucapnya di sela tangisnya. "Sudahlah, Mi. Dayat senang kok melakukannya. Daripada Dayat menganggur, Mi." "Ya udah, Mi. Dayat mau mandi dulu ya. Sebentar lagi waktu sholat maghrib." Umi pun melepaskan pelukannya sambil berkata, "Semoga kelak kamu jadi orang sukses ya, nak." "Amin. Makasih ya, Mi, doanya." Kalau Dayat sukses, Dayat akan membahagiakan Umi. Umi tersenyum, dan aku pun segera mandi dan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Pukul 2.00 dini hari, aku bangun dari tidurku. Lalu aku pergi ke kamar mandi untuk mandi dan berwudu. Kemudian aku sholat tahajud dan berdoa untuk memohon keberkahan serta kemudahan kepada Sang Pencipta. Pukul 02.30 WIB, aku pun berpamitan kepada Umi dan Bapak untuk berangkat ke Pekanbaru, karena paginya pukul 7 aku sudah ada jadwal tes. Tidak lupa aku memohon maaf kepada Bapak dan Umi, karena setiap aku hendak bepergian, aku selalu memohon maaf terlebih dahulu kepada mereka. Karena aku tak tahu kapan Allah akan mengambil nyawaku, dan aku akan merasa rugi bila tidak sempat memohon ampun kepada kedua orang tuaku. Singkat cerita, aku pun berangkat dengan berjalan kaki dari rumah menuju ke jalan aspal atau jalan lintas kira-kira 3 km, karena rumahku jauh dari jalan lintas. Setibanya di simpang jalan lintas, aku menunggu kendaraan lewat yang bisa aku tumpangi, apapun itu. Tak lama berselang, dari jauh aku lihat ada cahaya lampu mobil, dan sepertinya itu mobil fuso atau truk besar yang biasa mengangkut barang. Setelah jaraknya dekat, aku coba melambaikan tangan, isyarat aku meminta tumpangan. Alhamdulillah mobil fuso itu berhenti dan bertanya, "Mau kemana, Bang?" Sopir fuso itu bertanya.
Mau ke Bangkinang. Bisa saya numpang, Pak? Sejenak sopir itu diam. Aku pun tak bisa melihat bagaimana wajah supir itu karena masih gelapnya malam. Namun akhirnya sopir itu mengizinkan aku untuk naik. Ayo naik, jawabnya. Dengan senang hati aku segera naik bus itu dan duduk di depan antara sopir dan stroker atau kenek. Di dalam mobil begitu gelap karena memang sopir tidak menghidupkan lampu di dalamnya. Sopir dan kenek tidak ada yang berbicara satu dengan lainnya. Aku mencoba memulai pembicaraan yang kutujukan kepada sopir. Makasih banyak ya Pak, udah ngasih tumpangan. Hening tidak langsung mendapat jawaban. Seperti ketika aku tadi sebelum naik ke mobil ini. Sesaat kemudian dia menjawab, "Iya." Jawab sopir itu singkat. Sikap sopir dengan kenek itu sedikit hatiku merasa geli. Ya gimana tidak merasa geli? Dibilang telinganya peka, dia dengar apa yang aku tanyakan. Dibilang tidak setiap aku tanya atau bicara. Respon dan jawabannya selalu lambat. Hatiku pun ngobrol sendiri. Dari kejauhan terlihat ada cahaya lampu mobil yang berlawanan arah. Mobil dari arah depan itu semakin mendekat, hingga akhirnya berpapasan dengan mobil yang kutumpangi ini. Ketika itu, aku tanpa sengaja melirik ke arah wajah sang sopir. Astagfirullah, serasa jantung berhenti dan rasanya mau copot. Wajah sopir itu putih pucat, tatapan matanya kosong ke arah depan. Aku palingkan mukaku ke sebelah kiri. Ya Allah, kenek yang di sebelah kiri pun yang dari tadi hanya diam. Ternyata wajahnya tak kalah seramnya. Mulutnya terbuka karena rahangnya seperti hancur. Mata sebelah kirinya tergantung seperti hendak mau jatuh. Mukanya yang berlumuran darah kering. Nafasku terasa sesak. Tubuhku terasa kaku. Aku hanya bisa berpikir dalam hati. Aroma bau bunga kenanga menyeruak memenuhi kabin mobil itu. Aku betul-betul tidak bisa bergerak. Tiba-tiba saja sopir bersuara. "Jangan takut nak, kami tidak akan mencelakaimu." Dengan suara datar ia berkata, "Kamu kelak akan tercapai tujuanmu. Asal jadilah kamu polisi yang beriman, jujur serta berbakti kepada orang tuamu. Namun kamu harus kuat, karena cobaan hidupmu berat." Demikian ucapan sopir seram itu mengakhiri. Antara rasa takut dan terkejut dengan ucapannya kepadaku. "Kau tahu kalau aku sedang ikut tes masuk polisi? Padahal aku kan gak ada bicara hal itu kepadanya." Namun anehnya, sesaat kemudian ada rasa tenang di jiwaku. Padahal aku di sini sedang dihadapi dua makhluk menyeramkan. Dan anehnya lagi, di dalam kabin mobil ini, aku bersama dua sosok yang mukanya penuh luka, yang mulai membusuk, tapi tidak tercium bau bangkai. Justru aku mencium aroma wangi bunga. Walau tetap saja aku ketakutan. Hingga tiba-tiba, sopir itu menghentikan truk fusonya. Lalu tanpa menolehku, ia berbicara padaku. "Turunlah, tujuanmu sudah sampai nak." Iya Pak, makasih banyak ya Pak," jawabku gugup. Lalu si kenek membukakan pintu. Lalu ia menggeser sedikit tubuhnya, tanda memberi celah untuk aku lewat. Terdengar bunyi gemertak seperti bunyi tulang yang beradu ketika kenek itu menggerakkan badannya. Tanpa berani aku memandang wajah mereka. Aku pun mengucapkan banyak terima kasih. "Terima kasih ya Pak, hati-hati di jalan," ucapku. Seperti di awal, sopir itu tidak langsung bersuara. Lalu, "Iya," jawabnya singkat. Setelah aku turun, keneknya menutup kembali pintunya, dan fuso itu berlalu. Ketika aku sudah turun, suasananya ternyata masih gelap, dan kabut begitu tebal menyelimuti alam, hingga nyaris aku tidak bisa melihat sekelilingku.
Mobil Fuso yang tadi aku tumpangi masih terlihat tak jauh dariku. Namun, itu pun tertutup kabut tebal, hingga yang terlihat jelas hanya stop lampunya saja. Tiba-tiba bertiup angin kencang, serta dibarengi gerimis halus. Aku sedikit panik, karena aku harus mencari tempat berteduh bila datang hujan. Namun seiring angin itu berlalu, kabut tebal pun menghilang terbawa angin. Aku kembali mengarahkan pandanganku ke arah truk Fuso tadi. Astagfirullah. Seketika truk Fuso itu telah tiada dari pandangan mataku dan bagai ditelan bumi. Kembali bulu remaku merinding. Sejenak aku tertegun dan tiada hentinya aku beristighfar dalam hati. Singkat cerita, begitu angin kencang hingga menyapu kabut tebal itu hilang, barulah aku menyadari sedang di mana aku saat itu. Dengan mata terbuka lebar-lebar, aku mengarahkan pandangan mataku ke segala arah. Ternyata, aku sudah di Pekanbaru. Tepatnya kalau sekarang, biasa disebut Simpang Lampu Merah Tape Gadang. Aku lihat jam di tanganku, dan waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Aku merasa terkejut setelah melihat jam. Bagaimana aku tidak kaget? Jarak kampung ke Pekanbaru bukan jarak yang dekat. Biasa aku tempuh paling cepat 4 jam, dan ini hanya ditempuh kurang dari 1 jam. Termenung aku memikirkan keganjilan-keganjilan yang baru saja aku alami. Sambil menunggu angkot, pikiranku terus berkecamuk. Namun, semakin aku memikirkannya, semakin aku bingung tak mengerti. Singkat cerita, hari itu aku melaksanakan tes lanjutan dan alhamdulillah semuanya lancar. Tentunya aku pun bisa melaksanakannya dengan maksimal. Namun ketika aku hendak pulang dan keluar dari lingkungan di mana aku melaksanakan tes, aku didatangi seseorang dan ia bertanya, "Dek, kesini sebentar." Seorang pria dengan perawakan kekar, menggunakan baju setelan safari berwarna biru dongker, memanggil sambil melambaikan tangan ke arahku. Dengan sedikit ragu aku menghampirinya. "Bapak panggil saya?" Aku bertanya setelah di hadapannya. "Iya," jawabnya singkat. "Ada apa ya, Pak?" Aku menanyakan ada apa memanggil aku. Pria itu tak langsung menjawab pertanyaanku. Ia sejenak palingkan muka ke kiri dan ke kanan, seakan melihat situasi. Lalu ia bertanya kepadaku, "Kamu siapa yang urus?" "Urus apa maksudnya, Pak?" Aku menanyakan apa maksudnya dengan kata urus, karena aku nggak ngerti apa yang dimaksudnya. "Maksud saya, kamu tes ini ada yang urus atau enggak?" Ia mengulangi ucapannya agar aku bisa mengerti. Sejenak aku berpikir, lalu aku menjawabnya, "Oh, gak ada, Pak. Saya tes ini betul-betul berjuang sendiri, Pak," jawabku. Mendengar ucapan pria itu, dari raut wajahnya menandakan bahwa ia tidak percaya denganku. "Kamu jangan bohong sama saya." Dengan tatapan mata tajam, pria itu berkata kepadaku, "Demi Allah, Pak, saya memang tidak ada yang urus atau bantu saya." "Memangnya kenapa, Pak, kalau saya tidak ada yang urus tes ini?" Mendengar pertanyaan dariku, pria itu hanya diam sambil manggut-manggut. Lalu ia berkata lagi, "Hebat kamu ya, sampai tes akhir gini gak ada yang urus. Semoga sukses ya. Tapi saya sarankan, cari orang yang utuskan kamu. Kalau kamu perlu bisa cari saya." Pria itu menyebutkan namanya lalu pergi. Mendengar perkataan pria tadi kepadaku membuat aku bingung. Sepanjang perjalanan pulang, aku memikirkan hal itu. Setibanya di rumah, aku langsung mandi dan sholat Isya. Karena memang cukup jauh, hingga aku sampai rumah selepas sholat Isya. Setelah sholat Isya, aku makan ditemani Umi. "Gimana ya tadi tesnya?" Disela aku di tengah-tengah. Tiba-tiba Umi menanyakan tes yang telah aku jalani tadi.
Alhamdulillah bisa, Mi. Semuanya lancar. Syukurlah kalau kamu bisa. Semoga berhasil ya. Umi sangat senang mendengar jawabanku. Tapi Mi, aku akan menceritakan perihal jumpa dengan pria tadi. Namun agak sedikit ragu. Takutnya jadi beban pikiran Umi. Tapi kenapa ya? Kok nggak diteruskan omongannya? Tanya Umi penasaran. Nggak apa-apa, Mi. Tiba-tiba saja aku tersedak. Makanya, kalau makan jangan sambil mikir. Ucap Umi sambil buru-buru mengambilkan air minum untukku. Ya udah, makanlah dulu ya. Umi mau bukan pintu. Bapak sudah pulang dari masjid. Lalu Umi beranjak meninggalkanku yang sedang makan di dapur karena terdengar di depan pintu depan. Sepertinya bapak pulang dan mengucapkan salam. Kok malam betul lihat pulangnya? Tiba-tiba bapak sudah menghampiriku yang baru saja selesai makan. Iya pak, tadi agak sore baru bisa pulang pak, jawabku. Lalu aku menyalami bapak dan mencium tangan beliau. Ya udah, ceritanya di teras depan yuk. Biarkan Umi buatkan teh sama kopi ya. Umi mengajak aku ngobrol di teras depan. Aku dan bapak pun pergi ke depan rumah. Malam itu, cuacanya cukup sejuk, khas di perkampungan. Suara jangkrik bersautan di pekarangan rumah. Begitu terasa damai, beda dengan suasana di perkotaan. Aku duduk di teras itu, berdampingan dengan bapak. Sesekali aku lirik bapak yang ada di sampingku. Walau tak terlihat jelas wajahnya, karena temaramnya cahaya lampu lentera yang tergantung di teras itu, aku lihat wajah lelahnya. Hatiku terasa perih. Ya Allah, berilah hamba kesempatan untuk membahagiakan bapak sama Umi. Dalam hati, aku memohon kepadanya. Loh, kok pada diam saja nggak ngobrol-ngobrol? Tiba-tiba, Umi datang dari dalam dengan membawa 2 gelas kopi dan cemilan. Iya Mi, jawabku. Oh iya, gimana Yat, tes tadi? Dayat bisa kan? Bapak mengawali obrolan dengan menanyakan perihal tes. Alhamdulillah bisa pak, dan lancar. Mendengar jawabanku, terlihat dari raut wajahnya senang. Yat, Umi penasaran dengan cerita yang tadi. Tiba-tiba Umi nyambung dan menanyakan ucapanku yang tidak kuteruskan tadi. Sejenak aku terdiam. Singkat cerita, aku pun menceritakan perihal pembicaraan dengan pria tadi siang. Mendengar ceritaku, bapak dan Umi terdiam. Dengan pelan namun terdengar, bapak menghembuskan napas berat, lalu berbicara dengan lembut. Yat, bapak paham apa yang dimaksud orang itu. Tapi sekarang bapak tanya ke Dayat. Dayat yakin gak dengan kemampuan Dayat sendiri? Mendengar ucapan dan pertanyaan bapak kepadaku, sejenak aku terdiam. Lalu aku menjawab dengan penuh keyakinan. Dayat yakin pak, soalnya Dayat sudah belajar dan berlatih. Kemudian semua tes yang sudah Dayat lalui, semua bisa. Dan alhamdulillah, nilai Dayat tinggi pak. Nah, bapak pun yakin Dayat bisa. Sekarang tinggal memohon kepada Allah supaya mendapat restu. Karena semua Allah yang memberi, bukan manusia. Jadi jangan Dayat risaukan dan pikirkan ucapan orang itu ya, tapi yakinlah dengan kuasa Allah. Iya pak, tapi Dayat mohon doa restunya juga ya pak, dari bapak sama Umi. Dia janji akan membahagiakan Umi. Tak terasa, bening air mataku kembali menetes. Mendengar ucapanku, Umi yang sedari tadi diam di samping kananku dan memelukku. Bapak sama Umi gak perlu Dayat minta, pasti selalu merestui dan mendoakanmu Yat. Seminggu kemudian, tibalah waktu yang begitu mendamparkan datang. Namun begitu dinantikan,
yaitu pengumuman hasil tes akhir kami. Ratusan bahkan ribuan calon siswa menunggu pengumuman itu. Dari pagi hari kami sudah berkumpul. Singkat cerita, pada waktu sorenya, pengumuman itu dikeluarkan. Dengan nada berdebar, aku membaca nama-nama yang lulus di papan pengumuman. Dan aku berteriak, "Alhamdulillah!" Aku berusaha keluar dari kerumunan calon siswa yang ingin melihat hasil perjuangannya. Setelah aku keluar, aku bersusuk syukur sambil menangis bahagia. "Terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan kesempatan padaku." Dengan penuh bahagia, lalu aku berjalan keluar dari tempat itu. Aku pun segera pulang untuk mengabari keberhasilanku pada Bapak dan Umi. Begitu aku di pintu gerbang, tiba-tiba, "Dek, gimana? Kamu lulus?" Ada seseorang yang menepuk pelan bahuku. Sontak aku terkejut dan aku palingkan muka. "Oh, Bapak. Ternyata yang bertanya tadi pria yang tempo dulu." "Siap. Alhamdulillah saya lulus, Pak." "Wah, hebat kamu ya. Selamat ya." Pria itu menyodorkan tangannya sembari memberikan salam kepadaku. "Siap, Pak." "Makasih ya, Pak," jawabku seraya menerima salamnya. Namun tanpa kuduga, pria itu memelukku sambil berkata dengan pelan, "Dari awal tes, saya sudah yakin kamu bakal lulus, Dek. Seminggu yang lalu saya cuma ngetes kamu saja. Sekali lagi selamat ya." Lalu pria itu melepaskan pelukannya. "Siap, Pak. Makasih, Pak," jawabku. Lalu aku pamit untuk pulang kepada beliau. Dan beliau pun berpesan agar hati-hati di jalan. Waktu menunjukkan pukul 17.00 WIB. Aku baru berangkat dari Pekanbaru menuju Bangkinang. Setibanya di Bangkinang, dengan menggunakan mobil angkutan umum yang biasa disebut Superban. Setibanya di Bangkinang, aku memutuskan untuk langsung pulang ke kampung, walau sudah malam, karena tidak sabar ingin segera mengabarkan kepada Bapak dan Umi. Selain itu, tidak ada waktu lagi, karena lusa aku harus masuk ke lembaga pendidikan. Karena sudah malam, jam menunjukkan pukul 21.00 WIB. Angkot menuju ke kampungku sudah tidak ada lagi. Namun aku mencoba menunggu di simpang Bangkinang sebelum jembatan. Siapa tahu ada mobil truk barang yang mau kasih tumpangan, pikirku. Waktu terus berjalan, namun belum juga ada tanda-tanda mobil lewat yang bisa aku tumpangi. Namun aku tak putus asa. Aku masih menunggu dan berharap ada mobil yang bisa memberi tumpangan padaku. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.30 WIB. Akhirnya, aku lihat ada mobil Fuso datang. Kulihat Fuso itu berwarna hijau muda. Aku pun mencoba melambaikan tangan kananku, memberi isyarat minta tumpangan. Aku lihat mobil itu menghidupkan lampu sen kiri dan berhenti. "Pak, bisa saya numpang?" Aku coba bertanya kepada sopir Fuso itu. "Mau kemana, Dek?" tanya sopir itu bertanya dari jendela kacanya yang dibuka hanya sedikit hingga aku tidak bisa melihat wajah sopir tersebut. "Saya mau ke Suram, Pak," jawabku. Sopir itu tidak langsung menjawab iya atau tidak. Lalu, "Ayo naik," jawabnya. Aku pun dengan senang hati segera naik. Alhamdulillah, ada sopir yang baik, pikirku. Aku pun dibukakan pintu. Gelap kulihat di dalam mobil itu. Udara dingin dan wangi berembus ke wajahku. Aku duduk di tengah di antara sopir dan kenek. Tiba-tiba aku merasa kaget. Seketika merinding sekujur tubuhku. Ini kan..." "Jangan terkejut dan takut, Nak." Sopir itu bicara padaku. "Ya, ini kan mobil yang seminggu lalu aku tumpangi." Iya, Pak," jawabku dengan suara dan tubuh gemetaran menahan takut. "Selamat ya, Nak, atas keberhasilanmu,"
Astagfirullah. Kembali sopir itu bicara. Bahkan, ia memberi selamat padaku dengan sikap dan intonasi bicara seperti minggu lalu. Bicara dengan sikap tatapan mata kosong ke depan jalan. Padahal, aku kan baru naik mobil ini dan tidak ada ngobrol. Bahkan aku tak kasih tahu kalau aku lulus dalam tes. Pikirku berkecamuk. Sungguh, aku tak berani lagi mencoba melihat ke kiri dan kananku. Siapa? Makasih, Pak. Jawabku sigap. Singkat cerita, aku pun sampai di simpang kampungku. Pak, saya turun di sini saja, ucapku pada pak sopir misterius itu. Namun sopir itu malah membelokkan mobilnya ke kanan. Biar kami antar kamu sampai rumah, jawabnya. Aku tak menjawab lagi dan hanya diam. Yang anehnya, sopir itu seperti tahu di mana rumahku. Tanpa bertanya, ia tahu kapan dan kemana harus berbelok. Lalu, sudah sampai nak, turunlah. Sekali lagi selamat ya buatmu, dan selamat tinggal, ucap sopir itu. Sopir itu menyodorkan tangannya untuk memberi sebuah salam padaku. Aku melihat hal itu. Ya Allah, gimana ini? Aku takut untuk menerima salam tangannya, tapi tak mungkin pula aku menolaknya. Dengan tangan gemetaran, akhirnya aku terima juga salamnya. Dingin, sedingin es tangannya. Seperti biasa pula yang aku lakukan. Didikan orang tuaku ketika bersalaman dengan orang yang lebih tua. Aku cium tangannya. Wangi tangannya walau sedingin es. Singkat cerita, aku pun turun dari mobil Fuso itu. Aku berdiri di depan rumahku dan melambaikan tangan perpisahan serta ucapan terima kasihku. Lalu mobil misterius itu berlalu pergi. Setelah mobil itu berlalu, aku pun membalikkan badan hendak masuk ke rumah, dan ternyata Umi sudah berdiri di teras rumah. Assalamualaikum, salamku ke Umi. Waalaikumsalam, jawab Umi. Loh, kok sampai malam kali ya? Kenapa nggak nginep saja di Bangkinang? Ucapan Umi sambil menerima salam dan ciumku. Iya Mi, soalnya lusa Dayat harus sudah masuk Mi. Untung ada sopir yang baik, antarkan Dayat sampai rumah ini. Aku menjawab dan memberi alasan pada Umi. Apa? Diantar mobil? Umi kebingungan mendengar jawabanku. Umi lihat Dayat jalan kaki tadi, gak naik mobil. Dek, jantungku serasa berhenti berdetak saat Umi mengatakan bahwa aku tadi pulang berjalan kaki, tidak diantar pakai mobil. Aku pun dengan cepat mengalihkan pembicaraan agar Umi tidak bingung. Oh iya, maksud Dayat diantar sampai lapangan itu Mi. Aku memberi alasan. Yang memang tak jauh sebelum rumahku ada lapangan sepak bola. Oh ya sudah, ayo masuk, ucap Umi. Setelah buka sepatu, aku pun bebersih diri dan salin pakaian. Tak lupa aku sholat isya dulu, karena saat waktu sholat isya, aku tengah di perjalanan. Ya, ayo makan dulu. Tiba-tiba, Umi memanggilku untuk makan malam. Aku pun keluar kamar menuju dapur. Aku lihat di sana, ada bapak tengah duduk sambil merokok. Aku pun menyapa dan menyalami bapak. Aku makan dengan ditemani bapak dan Umi. Oh iya, bapak gak makan? Tanyaku ke bapak di sela makanku. Bapak mah sudah makan tadi. Lagian ini jam berapa? Oh iya, sekarang sudah jam 11 malam. Selesai makan dan minum, aku mulai membuka obrolan mengenai kelulusanku. Pak, Mi, kalau Dayat gak lulus tes gimana? Umi dan bapak tak langsung menjawab pertanyaanku. Mereka hanya diam, namun terlihat tenang dan sedih dari raut wajah tuanya. Ya, kalau bapak mah gak masalah.
Berarti belum rezeki Dayat. Yang penting, Dayat harus kuat dan sabar. Demikian jawaban bapak. Umi hanya diam dan tertunduk sedih. Aku berdiri dari kursiku dan melangkah ke hadapan bapak dan Umi yang duduk berdampingan. Pak, Mi, Dayat lulus. Aku sampaikan kelulusanku, seraya aku bersujud di kaki mereka. Sontak Umi menangis haru dan langsung memelukku. Selamat ya nak, ucap bapak dan Umi. Jadilah polisi yang beriman, tetaplah rendah diri, serta bertanggung jawab atas kewajibanmu, ucap bapak kepadaku.